Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Ya, semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Agar apa? Agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kemudahan dalam belajar. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Kita alhamdulillah telah menyelesaikan materi beriman kepada Rasul Allah. Seperti yang kita bahas kemarin, bahwa kegiatan kita hari ini yaitu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah salah satu proyek yang akan kalian kerjakan, munculkan karakter kalian yang akan menjadi pelajar Pancasila. Dan proyek ini Pak Haji tidak sendiri. Nanti Pak Haji dibantu oleh Ibu Irma selaku wali kelas kalian dan Ibu Beni selaku guru seni budaya kalian. Selamat pagi anak-anak. Semangat semuanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ajis bahwa hari ini nantinya akan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi sebelum kita ke proyek ya, proyek itu kan nantinya kamu akan membuat sesuatu ya, produk gitu ya. Nah, Ibu akan jelaskan dulu tuh apa sih sebetulnya itu profil pelajar
Kata sebagai guru, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, nanti proyek yang akan kita buat seperti apa? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini untuk proyek penguatan profil Pancasilanya yang akan kita laksanakan adalah dengan memanfaatkan daun untuk pembuatan ekoprint. Daun-daunnya seperti apa aja yang akan kita gunakan? Tekniknya bagaimana? Sudah ada yang tahu belum? Ekoprint itu seperti apa? Ada yang mau tidak ekoprint itu seperti apa? Ekoprint seperti apa? Ada yang tahu nggak? Daun-daunnya akan kita pakai nanti seperti apa? Nah, makanya nanti sebelum kita memulai proyek ekoprint, di sini akan ada pengenalan dulu tentang jenis-jenis daun yang akan kalian gunakan. Ekoprint itu seperti apa? Tekniknya bagaimana? Alat dan bahannya apa saja? Nanti kita akan bahas bersama-sama di proyek pemanfaatan daun untuk pembuatan ekoprint ini. Nah, untuk tujuan kegiatan proyek ini sendiri nantinya kalian itu atau peserta didik mengetahui tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan dilaksanakan di sekolah. Yang pertama ya. Yang kedua, diharapkan nantinya kalian itu mempunyai pengetahuan tentang jenis-jenis daun yang bisa dimanfaatkan. Jadi daun itu tidak semata-mata dari pohon saja sudah ya, tapi bisa kamu manfaatkan. Jadi ada kegunaannya untuk apa seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, diharapkan juga kalian itu mempunyai pengetahuan tentang gaya hidup berkelanjutan. Dan yang keempat, diharapkan nantinya kalian mempunyai ide kreatif untuk memanfaatkan tumbuhan. Nah, ini ada jenis-jenis tumbuhan berdasarkan bentuk daunnya. Yang pertama ini ada daun menyirip. Nah, jenis tumbuhan bertulang daun menyirip mempunyai susunan tulang daun seperti sirip ikan. Contohnya daun jambu, daun mangga, dan daun rambutan. Saya kasih contoh dulu. Ini contoh daun yang menyirip sebenarnya. Ini buat laki-laki. Ini contoh daun yang Jadi menyirip. kayak sirip ikan tuh bentuknya ya. Benar? Kayak sirip ikan ya. Contoh yang pertama. Yang kedua itu ada daun menjari. Coba kalau dari gambar ini contohnya apa sih? Daun apa nih? Daun apa tadi? Daun pepaya, daun singkong itu termasuk adalah daun yang menjari ya. Oh, lihat kalau menjari, jari-jarinya ini seperti susunan tangan manusia. Ini ya, ini contoh dari menjari. Tadi ada menyirip, sekarang menjari. Oke, sekarang mari kita refleksi. Ada berapa jenis daun yang kalian pelajari hari ini? Ada 4. Pertama, daun yang menyirip seperti sisik ikan. Contohnya seperti daun pohon jambu. Yang kedua yaitu daun yang menjari. Kalau menjari itu seperti jari-jari manusia. Contohnya daun singkong, daun pepaya, dan yang ketiga daun melengkung. Melengkung itu seperti mangkok tuh. Biasa kalian lihat di pohon laru. Dan yang terakhir yaitu daun yang sejajar. Sejajar itu contohnya seperti daun pada tumbuhan padi dan tebu. Nah, sekarang kita sudah mengenal tentang tumbuh-tumbuhan daun-daunan yang akan kita praktikkan pada pembuatan ekoprint. Sekarang mari kita berkenalan dengan apa sih itu ekoprint. Nah, mungkin pengenalan tentang ekoprint akan dijelaskan oleh guru Sudian Gandia. Tunggu, Bu Moni. Tadi kan di pembelajaran kali ini berbasis proyek yang dimana pemanfaatan daun untuk ekoprint. Sebelumnya pernah dengar nggak ekoprint itu apa? Bentuknya kayak gimana? Tahu? Ya, jadi ekoprint itu adalah sebuah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami yang cukup sederhana, namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Prinsip pembuatannya adalah
Melalui kontak langsung antara daun, bunga, batang, atau bagian tubuh lain yang mengandung pigmen warna dengan media kain tertentu. Seperti di gambar nih, seperti contohnya di sini. Kan itu kan cerita dengan warna kain alam. Kalau warna alam itu berarti kan kayak tadi ya daun, bunga, atau yang lainnya yang dari alam gitu yang warna alami ya. Kalau yang tidak mengandung bahan kimia. Terus itunya prinsipnya itu pembuatannya adalah melalui kontak langsung. Berarti kain dulu, kain yang polos atau lepas kayak gini ditulis di bawah, terus jadi daun itu diletakkan di atasnya, terus dikasih lagi plastik kayak plastik es apa, terus dipukul-pukul sama palu atau batu buat si daun itu menempel pada kain atasnya. Sampai sini sudah paham tentang apa itu ekoprint. Nah, nanti tekniknya nanti kita sediakan kain putih, pokoknya yang warnanya terang, boleh warna putih, boleh warna kuning, boleh warna kuning atau warna-warna yang lainnya, yang penting warnanya itu terang. Nanti caranya kita kumpulkan, kita tempel daunnya di sini, ditutup pakai plastik, terus dipukul-pukul. Agar apa? Agar warnanya ini menempel ke kain. Sampai sini bisa dipahami? Nah, nanti untuk kegiatan pertemuan berikutnya kita akan belajar langsung. Kita akan belajar di luar kelas mencari daun-daun apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan ekoprint ini. Kalian sudah mengetahui tentang jenis-jenis daunnya. Kalian juga sudah mengetahui tentang apa itu ekoprint, bagaimana cara pembuatannya. Itu mari nanti itu yang akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Di sini bisa dipahami. Untuk pengenalan kita pada ekoprint mungkin Bapak Heri cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pertemuan kemarin, kegiatan kita hari ini adalah kegiatan luar ruangan. Untuk kalian mencari daun-daun yang kalian gunakan kemarin beberapa tempat ada mirip, terus dari hukum, terus saja. Itu nanti kita praktekkan, kalian melihat langsung di luar. Kalian cari mana yang daun bergigi, mana yang daun jajah, mana yang daun melengkung, mana daun yang sejajar. Tetapi sebelum kita melakukan aktivitas tersebut, Baris akan mengajak kalian untuk melihat sebuah video tentang sampah yang ada di Indonesia. Yang di Indonesia. Di bagian terakhir kalian sudah melihat dengan memilah sampah bukan lagi masalah. Tadi dijelaskan di video sampah ada dua, sampah organik dan anorganik. Kalau organik itu apa? Kalau sampah organik itu sampah yang bisa digunakan. Kalau non organik sampah itu tidak bisa digunakan. Di video tadi dijelaskan bahwa negara Indonesia itu 6 ton lebih dalam 1 tahun itu sampah yang organik. Kenapa untuk sampah yang organik mencapai 20 juta ton? Banyak. Makanya salah satu cara untuk mengurangi sampah organik itu memanfaatkan kayu. Lingkungan kalian juga tidak bagus kan kalau banyak sampahnya. Nah, salah satu cara memanfaatkan sampah organik yaitu dengan cara memilah-milah, memanfaatkan daun yang akan kita praktekkan tadi, memanfaatkannya menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang kreatif. Jadi Pak Ajis akan
Mas. Mari. Dua kelompok lakukan siapa? Mesti. Oke. Dan nanti untuk dua kelompok, satu kelompok mendapatkan 1 sampai 2 kertas. Nanti di kertas kosong ini kalian tempelkan daun. Misalkan ini daun jambu, kalian tulis keterangannya mengirim. Kalian cari daun apa lagi? Tulis keterangannya daun, termasuk daun melengkung. Paham sampai sini? Nah, sekarang mari sebagai bentuk. Jadi untuk proses selanjutnya dibimbing sama ibu rumah sampai pembeli. Sekarang mari kita ke luar dulu. Oke anak-anak, tadi kan sudah dibagi kelompok ya oleh Pak Ajis. Tadi ada kelompok alpukat bagian perempuan dan kelompok buah naga bagian laki-laki. Nah, jadi nantinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalian ini akan mencari daun-daun yang sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Yang tepat itu ya, apa saja tadi masih ingat? Oke, mengirim, terus jari dan melengkung. Jadi nanti tugasnya adalah mencari 4 jenis daun tersebut. Nantinya dari keempat daun tersebut kalian tempelkan di kertas yang sudah disediakan ya dengan menuliskan macam-macam daunnya. Jadi nanti juga ibu sudah sediakan ini alat dan bahannya. Jadi kamu tinggal menempel saja seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sudah jelas? Saya. Jadi nanti kita akan sama-sama mencari ke 4 jenis daun tersebut. Oke? Siap ya? Semangat ya? Ini apa nih? Kalau ini apa? Mirip ya karena dari apa sih bercabang ya? Maksudnya seperti tulang ikan kan, walaupun ini kelihatannya kayak sejajar. Nah, berarti yang sejajar mana tuh? Iya betul ya. Coba lihat di bawahnya. Coba cari lagi. Apa lagi nih? Boleh kamu nanti ambil satu-satu ya. Untuk nanti ditempelkan ke lembar kerjanya. Silahkan. Menjadi iya. Oke, tadi kalian sudah kegiatan 2 untuk mencari daun-daun yang sudah kalian pelajari untuk pembuatan kopi. Kalian juga sudah memilah-milah daun mana nih yang sekiranya nanti bagus buat untuk pelaksanaan kopi. Nah sekarang Pak Ajis minta perwakilan atau seluruh semua anggota kelompok buah naga untuk maju ke sini mempresentasikan hasil observasi daunnya. Coba dijelaskan nih apa saja daun-daun yang sudah kalian kumpulkan. Ada apa aja? Yang mana yang menyirim? Yang pertama dulu ini apa? Ini apa? Oke, ini daun yang melengkung betul. Kemudian menyirim. Yang sebelah sini ya, ininya sejajar. Dan yang ini coba yang perempuan kelompok alpukat betul atau tidak nih? Betul ya. Jadi sudah bisa membedakan dari keempat daun yang sudah dikumpulkan? Benar. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok buah naga. Oke, terima kasih. Itu kegiatan kita hari ini. Nanti kegiatan selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan langsung praktek pembuatan tentang ekoprint. Nah, alat dan bahannya apa saja yang harus kita siapkan untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Ya, untuk selanjutnya kita kan prakteknya. Prakteknya ada 2 cara. Yang pertama itu dengan cara itu, dan yang keduanya ada dengan direbus ya. Tapi untuk besok atau pengerjaannya kita pakainya cara yang dibungkus. Jadi alat-alat yang harus dibawa itu yang pertama kain polos yang warna putih, terus daun yang kalian tadi udah cari ya udah tahu jenis-jenisnya, sama papan kayu buat alas
Jadi kita jelas ya. Pertama bawa kain putih. Yang kedua bawa daun-daun yang sudah kalian siapkan. Boleh ini nggak harus daunnya, boleh bunga boleh. Yang penting ketika dipukul itu nanti ngecap ke kain. Nanti bawa kain putih, bawa daun, terus bawa apa lagi? Alas buat tempat pukulnya. Terus alat pemukulnya boleh menggunakan batu, tapi usahakan batunya yang bawahnya itu rata. Ya, boleh bawa palu boleh. Terus sama plastik es dibelah dua untuk menutupi daun. Jadi nanti prosesnya kain dulu, terus baru daun, ditutup sama plastik, kalian pukul. Ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya sebelum kalian praktek, nanti saya praktekin dulu. Baik, untuk pertemuan sekarang kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Baik, akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu tentang praktek pelaksanaan pembuatan ekoprint. Nah, tetapi sebelum kita melaksanakan praktik, Pak Ajis mau cek dulu kelengkapan bahan-bahannya. Palu di bawah nggak palu? Atau batu? Coba diangkat ke atas. Oke. Terus kainnya di bawah nggak kainnya? Oke, kainnya di bawah. Terus alas di bawah nggak alas? Ya, oke. Terus plastiknya mana plastiknya? Ya, daunnya mana daunnya? Ya, oke. Baik, sebelum kalian melaksanakan praktek ekoprint, Pak Ajis mau contohkan dulu cara pembuatan ekoprint dari daun yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama, kalian susun daunnya menurut yang kalian suka. Boleh kalian pasang di sini, boleh di sini, boleh di sini, sesuai dengan bentuk yang kalian mau. Boleh pakai daun menjari, boleh pakai daun menyirip, boleh pakai daun sejajar, boleh juga pakai daun yang melengkung. Coba pinjam plastiknya satu. Nah, setelah daun-daun sudah kalian pasang, kalian tutup pakai plastik. Setelah itu, kalian pukul-pukul sampai daunnya itu merata. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Contoh dari ekoprint yang akan kita buat. Bisa dipahami? Ya, silahkan mulai praktek pembuatan ekoprint dengan bahan daun. Ya, diatur sebagus mungkin, karena itu nanti tas punya kalian. Oh, bagus, punya Nung bagus. Sok, dibikin sebagus mungkin, karena nanti tas itu punya kalian. Ikut dengan daun atau bunga yang kalian pukul. Ya, kayak gitu bagus. Jadi bunga bisa. Itu nanti dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan ya. Ya, bagus. Bisa dibuat seperti batik, nggak apa-apa. Ya, terus makanya saya minta batunya itu yang rata. Iya, rata kayak Michael. Tuh.
tulis bagus. Nggak apa-apa. Coba pakai ini. Mana? Tuh kira-kira nempel semua. Wih, bagus. Tangannya putih. Nanti sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kita libat biskin. Tuh. Dibentuk semenarik mungkin. Aku anak Indonesia, punya 7 kebiasaan luar biasa. Wahai kawan, ayo dengarkan bersama-sama. Mari kita lakukan. 1. Bangun pagi segar ceria. 2. Taat beribadah, rajin berdoa. 3. Olahraga biar tubuh sehat. 4. Makan sehat bergizi menjadi kuat. Ayo lakukan bersama 7 kebiasaan anak Indonesia. Karakter pribadi yang kuat, karena kita semua generasi hebat. Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang coba tunjukkan hasilnya. Tidak. Coba tunjukkan semua hasilnya, tunjukkan semua. Tidak pede, Oke, Pak Ajis lihat bagus-bagus ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang pakai bunga menghasilkan warna kuning. Nah, berarti tidak harus daun ya. Bunga juga ternyata bisa kita gunakan untuk ekoprint. Nanti untuk warnanya pun juga tidak harus warna hijau. Apabila bunga yang kalian pukul di kain berwarna biru, maka yang menempel di kain pun berwarna biru. Bener nggak? Apabila bunganya warna kuning, maka yang menempel di kain warna kuning. Ini hanya ilmu awal dari Pak Ajis, dari Bu Irma dan Bu Meli yang kebetulan tidak hadir hari ini tentang teknik ekoprint dengan penggunaan daun. Dan ini tidak harus di kain ini saja. Kalian boleh nanti pakai kain yang lebih luas. Kalian bikin sarung putih kalian menjadi batik daun, nggak apa-apa, boleh. Nanti kreativitasnya bagaimana bentuknya kalian nanti bisa tingkatkan lagi. Nah, sekarang Pak Ajis minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan bagaimana sih prosesnya dari awal sampai akhir, dari pengumpulan bahan sampai daun itu menempel ke kain. Prosesnya bagaimana? Coba saya minta 2 atau 3 anak untuk maju ke depan untuk mempresentasikan bagaimana proses pembuatan ekoprintnya. Oke, anak-anak perhatikan ya. Sekarang adalah proses presentasi dari teman-teman, perwakilan dari teman-teman kalian yang tadi kalian sudah melakukan proses pembuatan apa tadi? Ekoprint ya, menggunakan tadi kain sehingga menjadi tas yang bagus-bagus ya. Nah, coba Ibu pengen tahu dulu nih di sini tadi tuh alat dan bahannya apa saja sih? Coba dijelaskan oleh siapa nih yang mau menjelaskan alat dan bahannya? Zahida. Oke, Zahida. Silakan Zahida, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan ekoprint itu apa saja? Daun, bunga, kain, Ada daun, bunga, plastik, dan palu. kain, plastik, dan palu ya gitu. Oke. Nah, kemudian kira-kira proses pembuatannya itu bagaimana sih? Coba ada di antara kalian siapa nih yang mau menjelaskan mengenai proses pembuatannya itu? Isti? Silakan, boleh. Iya, pertama-tama langkah awal apa dulu, Ti? Naruh kain. Menaruh kain. Oke, menaruh kain kemana? Terus
ditaruh di tas, di kain putih, Iya, di kain putih. Terus apa lagi, Ti? dipakain plastik, Ya. lalu Di atas plastiknya ada apa? ada palu. Ya, sebelum palu berarti kan bunga ya sama daunnya ya sudah ditaruh di situ ya. Terus baru kita ketrok pakai apa? Palu seperti itu. Oke, ya. Nah, sekarang coba dari proses tersebut, Ibu pengen tahu dong kira-kira apa sih kamu selama pembuatannya itu ada atau mengalami kesulitan nggak? Enggak. Ada kesulitan tidak dalam pembuatan atau dalam proses pembuatan ekoprintnya? Tidak ada. Mudah ya berarti ya? Oke. Katanya mudah. Betul mudah pembuatannya? Oke. Silakan berikan tepuk tangan untuk perwakilan dari teman kalian. Silakan duduk kembali. Sekarang Pak Ajis akan bagikan lembar refleksi untuk mengetahui pendapat kalian tentang proyek ini. Pak Ajis juga pengen mengetahui perkembangan kalian selama proyek ekoprint ini, termasuk tingkat kepuasan kalian terhadap proyek yang telah kita kerjakan. Ini Pak Ajis mau tanya dulu nih, dari 1 sampai 10, seberapa puas kamu senang dengan proyek ini? 11 nggak ada. 100 juta miliar. 1 sampai 10, seberapa puas kamu senang dengan proyek ini? Puas semua ya? Alhamdulillah. Itu baru salah satu pertanyaan yang ada di dalam lembar refleksi. Sekarang Pak Ajis bagikan lembar refleksinya. Kerjakan dengan jujur, kerjakan dengan cermat, dan kerjakan dengan teliti. Sudah selesai? Oke, yang laki-laki bisa dikumpulkan ke Pak Ajis, yang perempuan boleh dikumpulkan ke Bu Irma. Oke, makasih. Baiklah anak-anak, tadi proyek ekoprint itu hanyalah pengenalan awal kalian tentang pemanfaatan daun-daun yang bisa kalian manfaatkan untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Nanti medianya bukan hanya kain, boleh kalian sarung putih kalian dibuat batik daun ekoprint, nggak apa-apa. Barangkali ada orang yang berminat, kalian bisa menjualnya nanti. Nung, pesen kain ekoprint dong 10 kodi misal, itu kan bisa bernilai jual, bener nggak? 100. Ini hanya ilmu awal, silahkan kalian kembangkan sendiri, silahkan kalian kembangkan lebih lanjut. Nanti di samping ada proyek ekoprint, nanti kita ada proyek-proyek selanjutnya. Siap untuk proyek-proyek selanjutnya? Ya. Siap ya? Ya, terima kasih. Proyek ini Pak Ajis tutup. Kita tepuk tangan buat karena kita telah menyelesaikan proyek kita. Oke. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.